Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas materi tentang uji peringkat bertanda Wilcoxon untuk sampel terikat dengan menggunakan SPSS. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas contoh kasusnya, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu uji Wilcoxon? Nah, uji Wilcoxon itu atau juga yang disebut dengan Wilcoxon-Singreng test merupakan uji non-parametris. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel. Jadi, dua sampel ini harus saling berhubungan. Nah, selanjutnya, uji Wilcoxon ini juga merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Tentunya teman-teman semua sudah mengetahui kalau dikatakan sebagai uji non-parametrik, berarti kita tidak perlu lagi melakukan uji normalitas. Nah, uji ini juga merupakan uji alternatif dari uji sampel paired sample t-test jika tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, teman-teman, data yang digunakan pada uji Wilcoxon ini adalah data yang berskala ordinal, internal, atau rasio. Ada juga sebuah dasar pengambilan keputusan yang tentunya harus kita pahami dan kita taati saat kita melakukan uji Wilcoxon. Yang pertama itu ada jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, jadi itu tadi dasar pengambilan keputusan dari uji Wilcoxon yang harus kita pahami dan kita taati saat kita akan melakukan uji Wilcoxon nantinya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada contoh kasus. Kita akan membahasnya. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin melakukan pengukuran terhadap denyut nadi 8 mahasiswa sebelum dan sesudah merokok. Dalam contoh kasus ini, saya sudah mempunyai data sebelum dan sesudah denyut nadi 8 mahasiswa. Nah, di bagian bawah sini ada pretest dan ada posttest. Nah, sebagai informasi, pretest itu adalah sebelum dan posttest itu sesudah. Maka dari itu pretest merupakan data denyut nadi sebelum dan posttest adalah data denyut nadi sesudah merokok. Nah, data ini merupakan data dari 8 mahasiswa. Jadi data ini dari 8 mahasiswa yang sama, tetapi datanya sebelum dan sesudah merokok. Nah, teman-teman, karena kita sudah mendapatkan datanya, kita langsung saja mengelola datanya menggunakan SPSS. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari SPSS. Nah, yang pertama, kalau SPSS-nya sudah dibuka, di bagian sini ada data view dan variable view. Nah, kita akan mengklik bagian variable view. Nah, ini adalah tampilan dari variable view.
Nah, teman-teman, saya akan membuka data yang sudah saya dapatkan. Ini merupakan data pretest atau data sebelumnya, dan di bagian sini adalah data post-test atau data sesudah. Nah, kita kembali lagi. Nah, langkah selanjutnya, di bagian sini kita masukkan pre, dan di bagian sini kita tulis post. Nah, teman-teman, untuk measure-nya kita ganti dengan scale. Keduanya kita ganti dengan scale. Nah, scale ini merupakan tipe variabel yang digunakan untuk perhitungan data. Nah, kemudian di bagian desimal kita ganti dengan kita tukar. Kemudian di bagian sini kita ubah menjadi 0. Kenapa kita rubah menjadi 0? Karena data yang saya akan gunakan yaitu adalah bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Jadi kita ganti dengan 0. Kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Sebelum itu, kita mengganti label ini dengan pretest. Dan yang kedua post-test. Nah, kalau sudah diganti, kita ke data view lagi. Nah, teman-teman, di sini sudah ada kolom pre dan sudah ada kolom post. Nah, untuk itu kita akan memasukkan data di dalam sini. Kita akan ambil data yang sudah didapatkan, kita copy.
Nah, teman-teman, di sini sudah terlihat datanya. Nah, teman-teman, kesimpulan yang didapat dari uji Wilcoxon kali ini berdasarkan dari output SPSS bahwa a seem significant to tailed adalah bernilai 0,49. Nah, karena nilai signifikan 0,049 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan denyut nadi dari 8 mahasiswa yang ada di contoh kasus tadi sebelum dan sesudah merokok. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini tentang uji peringkat bertanda Wilcoxon untuk sampel terikat dengan menggunakan SPSS. Kiranya teman-teman dapat mendukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.